Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini marilah kita mendengarkan ringkasan pelajaran sekolah sahabat, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu. Sekarang kami akan menyelidiki dan mempelajari tentang pelajaran sekolah sahabat. Bapa, berilah kepada kami pemahaman dan berkatilah supaya hati kami dapat menerima firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita sering sekali ya mendengarkan kata viral. Viral artinya kabar viral artinya kabar yang menyebar luas dengan begitu cepat ya. Dan yang viral ini bukan hanya kabar ya. Biasanya kabar atau mungkin video atau mungkin gambar ya yang viral. Jadi banyak sekali yang bisa viral ya. Antara lain dengan hal-hal tersebut. Mengapa sekarang banyak sekali kabar-kabar viral? Karena tentu saja media sangat cepat untuk menyoroti dan menyebarluaskan melalui sosial media dan juga hal-hal yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, ketika suatu kabar yang viral, mungkin kebanyakan yang kita dengar adalah kabar apa ya? Kalau saya secara pribadi sering sekali mendengar kabar yang viral adalah kabar-kabar yang buruk ya, atau yang kesannya tidak diharapkan tapi terjadi ya, mungkin seperti itu. Nah, pada saat ini ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Minggu berjudul membagikan kabar baik ya. Dan membagikan kabar baik ini bagaimana caranya dan apa hal yang paling penting ketika kita mau membagikan suatu kabar ya. Melalui pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa ketika kita ingin membagikan kabar baik, kita harus memiliki motivasi ya. Ketika kita memiliki motivasi, maka kita akan terdorong untuk menyebarkan kabar baik tersebut ya. Untuk itu sepanjang 1 minggu ini juga kita akan mempelajari motivasi dan persiapan untuk misi ya. Khususnya pada hari Minggu membagikan kabar baik. Diceritakan pada waktu itu ketika pada waktu Minggu pagi Yesus telah naik. Yesus sudah tidak dikubur lagi. Tapi para wanita-wanita pergi ke kubur Yesus dan mereka melihat bahwa kubur Yesus kosong. Ya. Mereka pergi untuk ke sana tapi mereka melihat bahwa makamnya telah kosong. Apa yang mereka alami? Mereka menjadi takut, ya. Tapi beberapa saat ketika mereka terkaget bahwa kuburnya itu kosong, mereka melihat ada 2 orang yang datang dengan pakaian yang bersinar. Lalu mengatakan kepada mereka bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Dan mereka mengingatkan bahwa inilah yang telah Yesus katakan waktu dulu bahwa dia akan bangkit. Dan malaikat-malaikat ini mengingatkan kepada perempuan-perempuan itu. Kemudian apa yang dirasakan oleh wanita-wanita tersebut? Mereka semua bersuka cita karena itu telah digenapi. Yesus telah bangkit ke surga. Apa yang mereka percayai menjadi nyata. Dengan rasa sukacita tersebut, mereka pergi dan memberitahukan hal ini ya. Mereka ingin memviralkan ya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi sesampainya pada murid-murid Tuhan Yesus dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus, dan mereka menyatakan kegirangan mereka, sukacita mereka bahwa Yesus telah naik, kita melihat bahwa murid-murid itu menyebut bahwa apa yang mereka bicarakan adalah cerita yang kosong ya, cerita yang omong kosong gitu. Mereka berkata bahwa bukan seperti itu, tidak mungkin seperti itu. Nah, ini menjadi pelajaran ya, bahwa murid-murid sendiri mereka tidak yakin akan berita yang telah dibawakan oleh wanita-wanita tersebut ya. Jadi kita di sini bisa melihat perbedaan antara Petrus atau murid-murid ya, kita bisa gambarkan dengan para wanita-wanita yang tadi ke kubur Yesus ya. Di mana dalam diri Petrus atau murid-murid atau kebanyakan dari kita ya, sering ada keraguan untuk menerima sesuatu kabar ya, kalau bukan kita yang mengalami ya. Hanya karena kata orang kita sering untuk tidak mempercayai ya. Dan
ketika kita tidak merasakan hal tersebut, kita tidak bisa membagikan pengalaman itu sampai kita mengalami sendiri kejadiannya. Mungkin seperti itu ya gambarannya. Ya, ini sangat berbeda karena bagaimana wanita-wanita tersebut ketika mendengar hal itu dari kedua orang yang tadi, mereka langsung pergi dengan sukacita untuk membagikan kabar baik sendiri. Artinya mereka mengalami di dalam hati mereka bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah betul. Dan mereka membagikan itu kepada orang-orang lain. Ini sebagai kabar keselamatan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Jadinya kita harus berharap kepada Yesus karena Yesus adalah juru selamat yang benar ya. Dia telah bangkit, benar, dia telah bangkit. Dan kita harus percayai supaya keselamatan itu terus menjadi bagian kita. Kita percaya bahwa Yesus telah menyelamatkan kita. Apa yang menjadi kerinduan kita untuk membagikan kabar baik ini Bapak Ibu? Kita sendiri harus memiliki motivasi supaya kita juga bisa membagikan kabar baik ini kepada orang di sekitar kita. Ketika kita tidak memiliki motivasi, apapun kabar yang kita dengar, kita tidak akan membagikan. Seperti murid-murid dan juga Petrus yang digambarkan dalam cerita ini. Biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat yang singkat ini memberikan kepada kita kabar bahwa kita harus memiliki motivasi dan mengalami akan kasih Tuhan dan firman Tuhan itu. Dengan demikian kita boleh bersuka cita untuk membagikan kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar kita. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bawakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.